sudah melakukan konsolidasi dimulai dari wilayah Jawa Timur, Semarang, Jogja, kemarin di Jawa Barat, hari ini di Banten, dan besok di DKI. Niatnya, apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal, dia pengen keliling Indonesia, dia pengen keliling ke 34 provinsi untuk bertemu dengan anggota partai buruh dari seluruh provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, mudah-mudahan itu segera terwujud. Kawan-kawan sekalian, kita mengambil langkah untuk membangun partai ini tentu dengan pertimbangan, tentu dengan berbagai macam pengalaman perjuangan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita di Gerakan Buruh sudah begitu mengetahui pahit getirnya perjuangan yang dialami oleh kawan-kawan yang ada di pabrik-pabrik, perjuangan yang ada di jalan-jalan maupun pemogokan-pemogokan. Pahit getir perjuangan tersebut berakumulasi menjadi sebuah kesimpulan bahwa perjuangan kita harus juga diikuti dengan metode perjuangan yang lain. Selain dari mogok, selain dari aksi massa, kita juga harus menambahkan metode perjuangan kita, yaitu dengan membangun partai politik. Begitupun juga dengan kaum tani. Mereka juga dihantam waktu mempertahankan tanahnya. Mereka kesulitan waktu harga pupuk melambung tinggi. Mereka menjerit apabila produk-produk impor masuk ke dalam negeri, sehingga padi, gula, hasil-hasil pertanian menjadi tidak laku atau harga murah. Pengalaman kaum tani diperlakukan seperti itu juga berakumulasi menjadi sebuah kesimpulan bahwa perjuangan kaum tani juga harus ditingkatkan untuk masuk dalam perjuangan politik. Begitu juga kawan-kawan mahasiswa yang begitu kuat dalam perjuangan aksi massa. Sebagai pihak kepada rakyat, mahasiswa tumpah ruah ke jalan-jalan. Mahasiswa pun sebagai kaum muda juga berkesimpulan, ternyata aksi massa, aksi-aksi di jalanan belum cukup untuk bagaimana merubah keadaan negeri ini. Perjuangan politik menjadi kesimpulan bagi berbagai macam lapisan gerakan rakyat. Tapi kita tahu sebenarnya bahwa politik di Indonesia, kalau menurut laporan salah satu Perludem, dia melaporkan bahwa biaya politik termahal di dunia itu ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan untuk pemilu 2019 kemarin 25 triliun lebih anggaran dikeluarkan oleh APBN untuk penyelenggaraan pemilu. Bahkan untuk tahun 2024 yang diajukan hari ini sekitar 86 triliun untuk pembiayaan pemilu, dan itu biaya yang paling mahal ternyata itu. Itu baru dari APBN. Belum lagi anggaran yang dikeluarkan oleh partai politik dalam pemilu presiden, dalam pemilu legislatif, dalam pilkada-pilkada, ratusan triliun uang bersiliweran dalam pemilihan yang ada di Indonesia. Dengan kualitas pemilu yang begitu mahal, tapi hari ini kita bisa melihat kualitas bagaimana anggota dewan yang diwakili oleh partai-partai politik yang ada pada hari ini. Apakah ada anggota dewan yang mengatakan kami menolak PP 78 karena PP 78 akan memiskinkan kaum buruh, makanya kami partai A menolak PP 78? Adakah partai yang berbicara seperti itu? Adakah partai yang berbicara kami menolak Omnibus Law karena akan memiskinkan kaum buruh, karena akan merampas sumber daya alam kita? Adakah partai yang berteriak menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Atau adakah
mendampingi kita, mengajak kita untuk bernegosiasi dengan pihak manajemen, membela kita. Tidak ada, kawan-kawan. Biaya yang begitu mahal yang dikeluarkan dalam setiap pemilu ternyata tidak menghasilkan kualitas elit-elit dari partai politik yang berpihak kepada rakyat. Uang yang begitu besar dikeluarkan baik oleh partai politik maupun oleh negara ternyata hanya untuk melanggengkan kepentingan dari kekuasaan yang ada pada hari ini dan kepentingan dari para pemodal yang ada pada hari ini. Biayanya begitu besar, tapi ternyata tidak membawa kemaslahatan yang baik bagi kita kaum buruh, justru malah membawa ke arah jurang kemiskinan bagi rakyat. Kita masuk dalam arena ini, kita sebagai sebuah partai baru, apakah kita akan membangun tradisi yang sama dengan partai-partai politik yang lain? Setiap pemilu kita akan membayar orang untuk, hei, pilih saya, ini uang 100.000 untuk kamu, pilih saya. Apakah Anda akan seperti itu? Tentu tidak, karena buruh tidak punya duit untuk itu. Siapapun misalnya tadi target 3 kursi untuk DPR RI, 2 kursi untuk DPRD misalnya. Apa yang akan Anda sampaikan kepada rakyat agar rakyat memilih saudara, agar saudara bisa nanti duduk di dalam jabatan sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota dan kabupaten? Apa yang akan Anda sampaikan agar rakyat memilih saudara? Apa yang akan Anda sampaikan? Partai ini tidak didesain untuk bisa bagaimana orang memilih kita karena uang. Partai ini didesain akan berjuang untuk program-program yang akan bisa menguntungkan bagi rakyat. Lalu apa program partai buruh? Semua kader, semua pengurus, semua anggota partai buruh harus tahu apa itu program-program dari partai buruh. Apa yang akan diwujudkan oleh partai buruh apabila partai ini berkuasa. Itulah yang harus Anda sampaikan kepada pemilih. Itulah yang harus Anda sampaikan di desa-desa, di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kontrakan-kontrakan. Partai buruh tidak bisa menjanjikan uang untuk memilih saudara. Partai buruh tidak bisa menjanjikan kaos. Partai buruh tidak bisa menjanjikan nasi bungkus. Karena kita memang bukan partai yang memiliki uang. Kita tidak bisa sama dengan partai-partai yang ada pada hari ini. Mereka dengan mudah mengelontorkan uang puluhan miliar untuk pemilihan satu anggota DPR RI. Ini digabungin kekayaan kita semua yang ada di sini, ya mungkin nggak nyampe segitu, nggak bisa untuk membiayai satu politik, satu orang untuk duduk di DPR RI atau bahkan di tingkatan provinsi. Orang mengatakan untuk duduk di kursi di DPR RI paket hemat katanya. Ini paket hemat. Ada salah satu orang yang saya kenal, dia mengatakan saya kebetulan dapat paket hemat. Paket hemat maksudnya gimana? Saya cuma mengeluarkan uang 7 miliar untuk saya bisa duduk di DPR RI. Uangnya untuk apa? Mulai dari untuk spanduk, bendera, kaos, setiap kali pertemuan, koordinatornya, sampai saksi-saksi. Pada saat pemilihan, paket hemat 7 miliar. Partai buruh ada yang punya kekayaan segitu nggak? Bung Iqbal saja tidak punya kekayaan sebanyak itu. Apalagi saya, apalagi Ruli, apalagi Ferry. Kita gabungin kekayaan kita belum tentu sampai segitu. Tapi bagaimana sekarang ini kita membalik situasi? Kita membangun satu kesadaran bahwa anggota kita, anggota-anggota serikat pekerja, anggota-anggota serikat petani, anggota-anggota guru honorer yang tergabung di dalam partai buruh punya tanggung jawab untuk menyadarkan rakyatnya, menyadarkan anggotanya. Bagaimana caranya kita menyadarkan anggota kita?
Apakah cukup kita hanya rapat di kantor-kantor? Paling kantor kita muat orang 10, 20 orang, paling besar kantornya mungkin muat 30 orang. Sedangkan untuk menyadarkan anggota kita, SPSI punya 3 juta anggota, KSPI punya 2 juta anggota. Tidak mungkin hanya di dalam kantor. Untuk itu kawan-kawan, karena kita akan menandingi kekuatan politik yang ada pada hari ini, mereka yang mempunyai kekuasaan, mereka yang mempunyai modal pada hari ini, kita siap untuk bertanding, kita siap untuk bertarung, asalkan kita mau menjelaskan dan kita membangun program untuk turun dan sosialisasi di setiap pabrik-pabrik. Kemarin di kawan-kawan Bapilu saya menyampaikan salah satu program yang harus dijalankan oleh seluruh exco provinsi, kota, kabupaten hingga kecamatan, termasuk oleh organisasi-organisasi pendiri dari Partai Buruh, adalah roadshow di pabrik-pabrik. Kalau presiden kita roadshow ke provinsi-provinsi, dia harus keliling 34 provinsi. Exco provinsi harus keliling setiap kota kabupaten yang ada di wilayahnya. Exco kota kabupaten harus memastikan roadshow ke kampung-kampung, roadshow ke pabrik-pabrik, berikan pengarahan, berikan penjelasan, berikan apa itu program yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh. Kita bersandar kepada program. Itu yang kita sampaikan kepada rakyat. Itu yang akan kita jelaskan kepada rakyat. Contoh sederhana. Kalau Partai Buruh berkuasa, apa tugas anggota dewan kita yang ada di parlemen? Tugas pertama mereka salah satunya adalah mengusulkan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu wajib. Partai Buruh akan berbicara untuk menggunakan hak legislasinya untuk mengusulkan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan tidak hanya Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang selama ini merugikan kaum buruh, merugikan kaum tani, merugikan rakyat Indonesia, harus kita ganti dengan undang-undang yang lebih mensejahterakan dan lebih melindungi.